saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya hari ini kita tetap dengan sukacita beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus kita tetap baik. Ya, Tuhan Yesus tetap baik. Karena itu saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Bersama kita akan katakan sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Katakan engkau baik Tuhan Yesusku.
dengan bersuara saya ajak kita, ayo kita bersyukur sama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena ada jaminan firman-Mu bagi kami bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini jemaat-Mu beribadah kepadamu, maka biarlah kiranya Engkau menyatakan diri bagi pribadi demi pribadi. Kami boleh menikmati Tuhan dan Tuhan boleh menikmati segala pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Setianya kekal, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bila Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya kita katakan tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bila Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya, bilang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sangat bersyukur karena punya Tuhan Yesus yang baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan Dia tidak saja baik, juga ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, Perbuatannya ajaib. heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Bilang Yesus. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya.
Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Angkat tanganmu dan bilang haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesusku. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini ada sebuah kesaksian bagaimana keajaiban Tuhan terjadi di dalam keluarganya. Silakan penginjil Heni. Shalom saudara, Shalom. sungguh Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa, amin. Amin. Kalau saya hari ini berada di mimbar ini semua itu hanya karena anugerahnya Tuhan. Dan di masa pandemi ini saya rasa tidak ada satupun dari antara kita yang tidak mengalami imbasnya, tidak terkecuali saya. Dan selama masa COVID ini justru saya merasa bahwa tangan Tuhan tuh luar biasa menyertai saya dan keluarga saya. Di Desember tahun lalu saya dan suami sempat kena COVID dan saya termasuk penderita COVID yang berat karena nilai saturasi saya di 87 itu di saat puncak-puncaknya virus itu menyerang saya, dan di saat seperti itu saya mendapatkan bantuan oksigen karena untuk bernafas aja sulit. Tapi saya bersyukur walaupun mungkin saya tidak mendapatkan rumah sakit karena memang saat Desember tahun lalu itu lagi tinggi-tingginya COVID. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan saya dokter yang terbaik sehingga dia memakai dokter itu, dan dokter itu justru yang menyarankan saya untuk tidak usah ke rumah sakit, di rumah aja. Nanti justru kalau ke rumah sakit, nanti saya bisa dirujuk ke mana-mana rumah sakit di luar Malang. Dan itu akan membuat kesulitan buat saya dan juga keluarga untuk menjaga saya. Dan selama COVID ini saya bersyukur walaupun saya, suami saya tidur bareng dengan anak-anak, tiap hari kumpul dengan anak-anak. Puji Tuhan, Tuhan melindungi anak-anak saya. Mereka berdua sehat-sehat saja, bahkan masa pandemi ini mereka tambah sehat. Mungkin kalau bisa dilihat nanti perkembangannya luar biasa. Itu bukti penyertaan Tuhan buat keluarga saya. Dan hari-hari berikutnya Tuhan menyertai saya dan Tuhan menyembuhkan saya. Walaupun selama 4 hari memakai oksigen, tapi saya merasakan sungguh Tuhan itu luar biasa. Saya ingat Mazmur 91 bahwa di dalam kesesakan pun Tuhan ada bersama dengan saya, dan saya merasakan dan mengalami itu. Mungkin banyak orang yang khawatir dengan keadaan saya, tetapi Tuhan memberikan ketenangan di dalam hati saya. Walaupun saya mengalami masa yang berat, jalan 1 meter saja sudah rasanya ngos-ngosan luar biasa. Walaupun di tempat tidur bernafas itu rasanya cuman sampai di leher sini, gak sampai masuk ke dalam. Itu luar biasa, tapi saya tidak merasa khawatir. Justru saya merasa tenang karena saya percaya Tuhan ada beserta dengan saya. Kalau Tuhan masih memberikan saya nafas sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya
kalaupun pekerjaan Tuhan melalui saya belum selesai, saya pasti akan diberkati dengan umur yang panjang. Dan saya bersyukur di hari-hari berikutnya begitu banyak hal yang kami alami. Bahkan di dunia usaha pun toko kami mengalami penurunan omset yang luar biasa. Tetapi Tuhan selalu menyatakan mujizatnya pada saat tepat waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Kalau waktunya kami sih kami ingin setiap hari perputaran cash flow kami itu selalu lancar, tidak ada masalah. Tetapi rasanya dikejar-kejar orang, ada banyak bond yang harus jatuh tempo yang harus saya bayar, harus kami bayar, tapi saldo nol. Ya cuman berharap sama Tuhan aja karena saya percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan terbukti pada saat kami di deadline harus membayar sekian, tanpa kami pikirkan, tanpa kami kami rancang-rancangkan, tapi Tuhan yang rancangkan bagi kami, ada aja Tuhan kirim proyek. Bahkan di masa pandemi kami bisa mendapatkan proyek yang nilainya besar, itu sungguh luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang kirim, kami tidak tahu. Orang yang tidak kami kenal, yang tidak pernah kontak dengan kami, justru orang itu yang Tuhan kirim dan percaya dan langsung di tempat kami. Jadi buat saudara semua, apapun masalah kita, mau masalah sakit penyakit, mau masalah ekonomi, masalah apapun. Bahkan yang terakhir di bulan Juni kemarin, saya bersyukur dan keluarga bisa diberi kesempatan untuk bisa liburan. Anak-anak saya sukanya pantai. Waktu itu kami sempat liburan sejenak. Pada saat kami liburan, tanpa kami sadari, tapi saya pun merasa ada kuasa gelap yang mau menghancurkan usaha kami. Seperti itu. Dan di tempat kerja banyak hal yang terjadi pada saat saya dan keluarga nggak ada. Bahkan di rumah itu terasa horor katanya. Katanya Kak Roslin, katanya Denny, terasa horor banget. Saya tahu itu, tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan yang mengatur hidup saya. Saya tidak tahu kemungkinan waktu itu saya berada di Malang. Kalau mungkin saya waktu itu berada di Malang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan selalu menyertai saya. Bahkan yang semula saya dan keluarga yang berencana hanya berlibur 6 hari, itu bisa perpanjang sampai hampir 2 minggu. Itu saya juga tidak mengerti kenapa. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya percaya Tuhan adalah sutradara yang terbaik di dalam hidup saya. Oleh sebab itu kita semua di dalam dunia ini, kita sedang menjalani kehidupan yang kalau kita percaya dan pasrah kepada Tuhan, hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita taat saja pada aturannya Tuhan, kita taat saja pada bimbingannya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Walaupun kita berada di dalam masalah yang berat sekalipun, kita berada di dalam lembah maut sekalipun, kata Tuhan, Tuhan di situ ada beserta dengan kita. Jadi jangan putus asa. Kita tidak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Kita tidak tahu ke depan ada masalah apa yang sedang menanti kita. Tapi percayalah Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati oleh kesaksiannya Henny dan saya pun diberkati. Kalau Tuhan izinkan kita hanya ada 2, yaitu untuk memuliakan Dia, dan yang kedua untuk menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Mari saya ajak kita kembali untuk bangkit berdiri dan kita bilang, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami.
akan kebaikan-Mu. Kami menikmati kasih setia-Mu. Kami menikmati keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dimuliakan dan ditinggikan Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong. Engkau selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Biarlah ini yang menjadi doa kita. Kita akan terus menyatakan Tuhan di dalam hidup kita lewat ucapan, perbuatan, dan juga lewat sembah dan pujian kita. Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kuralamarasikannya ralamo. Ajaib segala perbuatan. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, ini kami saat ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu ada atas kami, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun kepada kami jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya. Haleluya. Saya mau ngobrol. Hanya ngobrol. Ya, betul. Hari-hari ini adalah hari-hari merdeka. Merdeka. Ada dua hal.
Yang pertama, merdeka secara politis, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Dan yang kedua, merdeka secara pribadi. Saudara pribadi dan saya sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Haleluya. Maka itu ada dua hal lagi yang harus kita jalankan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan kita. Dan yang kedua adalah menjalani hidup merdeka kita. Jalani, melakukan, mengerjakan kemerdekaan kita. Saudaraku, hal ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama kita membaca Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Nah saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Kalau saya katakan dengan terjemahan bebas, lakukanlah kehidupan merdekamu. Kamu sudah merdeka, jangan dikenakan perhambaan lagi. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh hidup kemerdekaanmu, karena apa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Luar biasa, luar biasa. Ya, itulah. Maka itu yang pertama kita lihat, mempertahankan. Hati-hati saudaraku. Memang betul, tahun 45 kita itu sudah merdeka. Tapi hari demi hari, begitu banyak sekali masalah-masalah. Pencobaan-pencobaan mulai dari pasukan Gurkha. Yang datang. Ada lagi yang paling besar itu tahun 65, di mana Presiden Soekarno terpaksa harus meninggal dunia. Tahun 67. Masa itu pencobaan datang dari PKI. Tapi terus menerus sampai sekarang. Bukan hanya PKI. PKI sudah selesai. Yang ada adalah HTI. Memang secara formal sudah dibubarkan. Tapi secara menelusup kemana-mana. Api tetap membara. Bahaya sekali. Nah saudaraku, apa yang harus kita pertahankan? Kemerdekaan kita, Pancasila, 4 pilar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Pancasila.
luar biasa. 4 pilar ini mau dirobohkan. Dirobohkan. Bahkan dasarnya juga mau dicongkel. Mau diganti. Fondasinya mau diganti. Hati-hati. Gerakan itu masih ada dan sekarang ini sangat besar. Bahkan Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Menjelang 2024. Kalau sampai Pak Jokowi sudah selesai, itulah yang ditunggu-tunggu. Perlindungannya sudah selesai. Kejadian Taliban muncul di Indonesia. Bahaya sekali. Kita harus mempertahankan, mempromosikan melalui medsos, melalui kata-kata kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu yang terbaik. Banyak orang masih tidak mengerti. Jadi apa tugas kita? Gereja Tuhan. Tidak ada lain. Mempromosikan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mau tidak mau, itu yang terbaik. Yang terbaik, yang paling baik. Tidak ada dasar lain. Nah saudaraku, ini hal yang penting sekali. Mari kita selalu berdoa, apalagi menjelang 2024. Gereja Tuhan harus bersuara dan berdoa, mendoakan dalam kebaktian kita, dimanapun kita, mendoakan dan mendoakan. Supaya sungguh hanya Tuhan perlindungan kita. Gunung batu memang di dunia ini kita harus mengalami banyak hal. Butuh perlindungan, butuh pertolongan, tapi jangan kita hanya berpaut pada Jokowi saja. Kita berpaut pada Tuhan. Tuhannya Pak Jokowi, Tuhan kita, Allah kita. Gunung batu perlindungan kita. Saudaraku, itulah kita lihat kemerdekaan kita harus dipertahankan. Dan kita harus mengerjakan. Tuhan memberkati sungguh. Yang kedua, kita harus mempertahankan kemerdekaan iman kita. Bagaimana tidak? Tuhan Yesus, Anak Allah sendiri, diberikan pada kita. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib di Golgota. Buat kita, untuk menjadikan kita ini orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan, dan lebih daripada itu. Kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Itu luar biasa. Karya yang terbesar dari Tuhan Yesus satu. Kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa. Saudaraku, inilah kemerdekaan kita.
kita bebas dari neraka. Kita bebas dari dosa. Karena apa? Yesus Kristus, Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sungguh. Satu hal itu. Jadi percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Satu hal itu. Percaya Tuhan Yesus itu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya akan Tuhan Yesus? Yang mana? Akan atau kepada? Jangan akan. Kalau akan, semua orang percaya, tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Kepada. Ini penting. Kita harus mempercayakan diri kita, hidup kita, dan mati kita. Hidup ini kita tidak tahu. Besok ada apa, lusa ada apa. Kita tidak tahu. Kita butuh pertolongan tiap hari. Tapi kematian kita, semua orang pasti mati. Tidak ada orang yang hidup terus. Almarhum. Pada saat kematian itu, sudah bayangkan, renungkan baik-baik. Kita tidak bisa lagi berpikir. Otak kita berhenti. Jantung kita berhenti. Kita tidak bisa lagi mau apa. Kemana. Hanya satu. Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Memberikan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Menggandeng kita kepada Allah Bapa. Allah yang adalah Bapa kita. Pencipta langit dan bumi. Dialah yang beserta kita. Menuntun kita. Sampai ketemu Bapa. Haleluya. Sampai kita bisa ketemu Bapa. Luar biasa. Itulah janji Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Pasti. Semua orang pasti mati. Saudara dan saya pasti mati. Pada saat kita mati, Tuhan Yesus ambil alih. Menggandeng kita. Menuntun kita. Sampai kepada Allah Bapa. Sehingga kita tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan, pujilah dia. Pujilah dia. Haleluya. Saudaraku, sungguh benar. Kita tidak ada lain. Menghormati. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi itu anaknya. Hormat bagi Roh Kudus. Mari kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Silakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
Amin. Ketiganya yang esa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Luar biasa. Saudaraku, sungguh suatu hal yang tidak masuk di akal kita. Tapi terjadi. Yaitu satu hal. Kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah Tritunggal. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kenapa? Maka itu kita harus mempercayakan diri kepadanya. Kepada Yesus Tuhan kita. Yang telah menebus kita. Jadikanlah Dia Tuhan. Bukan hanya juru selamat. Tapi Tuhan yang berdaulat atas kita. Sungguh luar biasa. Luar biasa sekali. Anugerah Tuhan. Baik kecil maupun dewasa maupun tua. Apalagi kalau sudah tua. Harus mempercayakan diri. Mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Allah. Harus tetap terus berpegang. Pertahankan imanmu. Pertahankan kemerdekaanmu. Percayakan padanya. Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, marilah kita renungkan. Sudahkah sungguh-sungguh kita mempercayakan diri, hidup dan mati kita kepada Yesus Tuhan. Hanya Dia penuntun kita yang bisa mempertemukan kita kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Sungguh Yesus melakukan perkara yang terbesar, karya yang terbesar. Karya terbesar kasih di dunia seperti Yesus. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku Pujian dari hatiku akan selalu ada di setiap waktu. selalu di setiap waktu
Karena aku tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Angkat tangan-Mu dan katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita pada hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Tuhan. Karena itu, apapun situasi kita, kita akan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu baiklah hidup kami senantiasa hidup yang mentuhankan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami akan terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Roh Kudus, tolonglah kami. Tuntunlah kami setiap hari agar kami boleh berjalan di dalam rel yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Engkau mendampingi kami pula untuk kami dengan penuh keberanian menyatakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur ya karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan syukur kita dengan berkata, betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku.
Mari pada kesempatan yang sama pada hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh mari kita bersama-sama bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, jikalau kami hari ini ada, jikalau hari ini kami masih bernafas, itu semua hanya karena berkat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Betapa berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang ajaib kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun hari-hari kami, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau sungguh Allah kami yang setia. Tuhan, biarlah kami yang ada sekarang ini, kami hidup untuk memuji Engkau, untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, dan untuk kami bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Dan biarlah hidup kami adalah hidup untuk menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib, agar setiap orang boleh diselamatkan melalui diri kami. Tuhan, Engkau pakai hidup kami menjadi berkat. Kami percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdoa untuk COVID yang sekarang sudah mulai stabil. Biarlah COVID ini segera berakhir. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk corona yang sudah mulai terkendali. Tuhan, kami rindu Tuhan, semakin hari COVID ini semakin menghilang Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah, kami yang baik, Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, biarlah mereka tetap mau menaati protokol kesehatan, agar corona ini segera pergi dan kami kembali bekerja sesuai semula. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita bersyukur kalau pemerintah kita masih tetap memiliki kesatuan di bangsa ini. Kita juga berdoa agar mereka tetap memiliki kesatuan hati dan hikmat dan bahu yang kuat untuk melaksanakan dan menjalankan tugas masing-masing mereka. Mari kita bawa dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pemerintah Indonesia saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu atas setiap mereka Bapa. Tuhan, biarlah Bapa, hati setiap mereka Tuhan tetap memiliki hati yang teguh untuk negeri ini Tuhan, untuk NKRI Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang ingin memecah belahkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, Kau tolong Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati Tuhan di dalam setiap mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat Tuhan di negara ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa hikmat-Mu Tuhan Kau berikan pada setiap mereka, agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan, biar apapun yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia itu tetap dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan dia hikmat Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah dalam memimpin negeri ini Tuhan, dia dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan kesehatan ya Bapa, keluarganya ya Tuhan, dan juga setiap jajaran Tuhan, mulai dari yang jenjang paling atas Tuhan sampai yang di tingkat paling bawah Tuhan. Tuhan Kau berkati ya Bapa.
Biarlah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan setiap mereka Tuhan dapat membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami juga rindu berdoa bagi saudara yang berulang tahun, termasuk yang saat ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Mari saya undang Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita angkat tangan kita dan kita memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah boleh memberkati saudara-saudara kami sehingga mereka boleh ditambahkan 1 tahun lagi usianya. Amen. Tuhan, biarlah segala rencana yang terbaik yang sudah Kau rancangkan itu boleh digenapi di dalam hidup mereka. Biarlah hati yang taat, yang sungguh-sungguh mau mengikuti setiap rencana Tuhan itu ada pada mereka. Dan kami percaya Engkau akan terus meneguhkan karya yang luar biasa di dalam hidup mereka. Kami akan melihat saudara-saudari kami ini akan terus bertumbuh di dalam iman, akan sungguh Tuhan semakin hari mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami karya-karya ajaib Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkati juga buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bapa, berkati rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah tangga mereka. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, maka segala sesuatu apapun masalah di dalam rumah tangga mereka, mereka akan bisa melaluinya dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan Yesus ada beserta dengan mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Seluruh persembahan dilakukan by transfer ke rekening GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu kami masih tetap bisa menjalani kehidupan setiap hari. Oleh karena berkat-Mu, kami boleh hidup setiap hari dengan kecukupan. Dan saat ini di dalam ibadah ini kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati persembahan ini. Sehingga sungguh persembahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini saya ajak kita untuk semua bangkit berdiri. Kita boleh mengangkat tangan kita dan kita boleh berkata segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih
saudaraku, baik IRC Connection dan semua IRC di rumah-rumah, inilah berkat untuk saudara. Sungguh. Ya. Penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya ada padamu selama-lamanya. Amin. Syukur, kita bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, ku puji agung namamu, ku sembah Engkau Allahku, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu, ku puji agung namamu, ku sembah Engkau Allahku, aku ada hanya karena anugerah-Mu, aku ada hanya karena anugerah-Mu, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.